Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Nurmalia dalam channel Mari Belajar. Dengan belajar mendapatkan ilmu, dengan ilmu membentuk karakter. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 semester 1. Jangan sampai terlewatkan ya. Nah, di sini tuh ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua adalah mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Lalu yang terakhir adalah membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, di sini apakah kalian sudah tahu apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di alam semesta ini loh. Ada banyak sekali jenis tumbuhan yang mungkin saja ada di sekitar kita. Tumbuhan sangat berperan penting sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan pula berperan menjaga ketersediaan udara segar yang kita hirup saat bernafas. Nah, di sini kita harus bisa menjaga lingkungan. Nah, di sini ada bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama ada daun. Daun sebagai tempat pembuatan makanan dengan cara berfotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari. Lalu ada buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Lalu ada bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, batang untuk mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan, lalu ada akar untuk menopang berdirinya tumbuhan sekaligus menyerap nutrisi dari dalam tanah. Nah, fotosintesis pada tumbuhan. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis terjadi di daun yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Jadi, tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang pertama itu, energi cahaya matahari diserap oleh daun. Lalu pada daun terdapat zat hijau daun atau klorofil yang menangkap cahaya matahari untuk memulai fotosintesis. Yang ketiga, air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Gas karbon dioksida diserap oleh daun, gas tersebut dihasilkan dari hembusan napas manusia dan hewan. Setelah semua terkumpul, barulah daun akan melakukan fotosintesis. Yang terakhir, makanan yang dihasilkan akan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan oleh batang. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Ternyata tidak hanya hewan dan manusia, tumbuhan pula berkembang biak agar populasinya tidak berkurang dan menjaga dari kepunahan. Tumbuhan berkembang biak melalui dua cara, yakni dengan cara alami atau generatif dengan bantuan alam dan dengan cara buatan atau vegetatif, dibantu oleh manusia. Yang pertama yang akan kita jelaskan di sini adalah perkembangbiakan alami atau generatif. Seperti yang terdapat pada gambar, yaitu kacang kedelai. Pada kacang kedelai terjadi proses perkembangbiakan secara generatif, yakni dari biji kacang kedelai lalu berkecambah dan membentuk akar. Akar pohon tersebut lambat laun akan menjadi sebuah pohon kacang kedelai. Proses ini pula bisa terjadi pada tumbuhan kacang-kacangan lainnya loh. Lalu yang akan kita jelaskan selanjutnya adalah perkembangbiakan buatan atau vegetatif. Seperti pada gambar, cara mencangkok tanaman. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terjadi dengan bantuan manusia. Hal ini bisa diterapkan pada pohon mangga, pohon jambu, dan pohon lainnya, dengan cara mencangkok di batang pohon yang ingin dikembangbiakan. Sangat banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita, seperti menghasilkan oksigen. Pada proses fotosintesis, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen sehingga kita bisa menghirup oksigen. Lalu, menyerap karbon dioksida. Pada saat proses fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida sebagai sumber obat-obatan karena tumbuhan memiliki senyawa-senyawa yang sangat dibutuhkan dalam pengobatan.
Tumbuhan juga bisa mengurangi efek gas rumah kaca. Tumbuhan bisa menyerap panas dari efek gas rumah kaca tersebut sebagai sumber makanan. Tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Lalu bisa juga untuk menjaga suhu udara di bumi agar tetap stabil. Apakah sampai sini ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Baik, kesimpulannya adalah tumbuhan sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaannya tersendiri. Banyak sekali manfaat tumbuhan yang dirasakan oleh makhluk bumi, seperti kita bisa bernafas, menghirup udara segar, karena tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen dalam proses fotosintesisnya. Tumbuhan di laut dan di darat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri loh. Namun ada pula tumbuhan yang tidak bisa berfotosintesis. Tumbuhan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Mari bersama-sama kita jaga kelestarian alam sekitar dan jagalah tumbuhan di sekitar kita. Cintai alam dan alam akan menjaga kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pengembangan e-learning yaitu Bapak Muhammad Sudarsono SPD MM, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.